salam semangat. Hari ini kita akan belajar tentang penyembelihan, kurban, dan akikoh. Media digital ini berisi tentang indikator capaian, materi, video, dan kuis. Indikator capaian. Pertama, mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang. Kedua, menjelaskan tata cara menyembelih binatang. Ketiga, menjelaskan pengertian kurban, hukum, dan dalilnya. Keempat, mengidentifikasi syarat-syarat binatang untuk kurban. Kelima, menjelaskan pengertian akikoh dan dalilnya. Keenam, mengidentifikasi syarat-syarat dan ketentuan binatang yang sah untuk akikoh. Dan yang terakhir, mengonsepkan skenario tata cara penyembelihan, kurban, dan akikoh. Pengertian penyembelihan. Secara bahasa artinya memotong atau menghilangkan nyawa. Secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam seperti pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Syarat binatang yang disembelih. Pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Syarat alat penyembelihan. Yang pertama, harus tajam. Kedua, tidak tumpul dan tidak runjing. Ketiga, terbuat dari besi, baja, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, bukan gigi, tulang, atau kuku. Syarat orang yang menyembelih. Yang pertama, muslim atau ahli kitab. Kedua, menyebut asma Allah SWT. Ketiga, berakal sehat. Keempat, mumayyiz. Rukun menyembelih binatang. Yang pertama, harus ada orang yang menyembelih. Kedua, hewan yang disembelih. Ketiga, niat penyembelihannya. Keempat, alat untuk menyembelih. Cara menyembelih binatang yaitu terdiri dari dua keadaan. Yang pertama, keadaan maqdur alaih, yaitu hewan yang dapat disembelih bagian pangkal lehernya. Yang kedua, keadaan ghairu maqdur alaih, yaitu hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena kategori hewan liar. Cara penyembelihan dalam keadaan maqdur alaih yaitu secara tradisional dapat dilakukan dengan cara menyiapkan lubang penampung darah, menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih, mengasah pisau dan menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. Binatang yang akan disembelih diarahkan ke kiblat, lambung kiri berada di bawah. Selanjutnya, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah, yang kemudian kaki binatang itu dipegang kuat-kuat atau diikat dan kepalanya ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Terakhir, mengucap basmalah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang sehingga memutuskan jalan makan dan minum, pernafasan, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Keadaan maqdur alaih dapat disembelih secara mekanik, yaitu dengan mempersiapkan peralatan untuk menyembelih. Sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri atau pingsan terlebih dahulu. Hal ini bermaksud untuk mengurangi rasa sakit pada binatang. Selanjutnya, dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan. Terakhir, setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang dikuliti dan dipotong dagingnya. Hewan dalam keadaan ghairu maqdur alaih. Yang dimaksud ini adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar. Binatang dalam keadaan ini maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan alat tajam selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Yang pertama, menghadap kiblat. Kedua, menajamkan alat penyembelihan. Ketiga, memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher. Keempat, membaca basmalah.
5. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Terakhir, meletakkan rusuk kiri binatang di sebelah bawah. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Kedua, memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih. Ketiga, menyembelih hingga lehernya putus. Keempat, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Sampai sini paham? Jika ada pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu, yang kemudian nanti di akhir pembelajaran dapat kalian tanyakan. Pengertian kurban. Secara bahasa artinya dekat atau mendekatkan. Secara istilah, ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hukum kurban, yaitu terdiri dari dua pendapat. Yang pertama, menurut Imam Hanafi menyatakan bahwa menyembelih hewan kurban wajib hukumnya, yang berlaku untuk setiap tahun bagi orang-orang yang bermukim tetap pada sebuah tempat tinggal. Yang kedua, menurut mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Hambali, Ahmad, dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa melaksanakan ibadah kurban hukumnya sunnah mu'akkad. Ketentuan hewan kurban. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berkurban dengan seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi, dan kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Distribusi daging kurban menjadi 3 bagian dan tidak mesti harus sama rata. Yang pertama, untuk fakir miskin. Kedua, untuk dihadiahkan. Ketiga, untuk dirinya sendiri dan keluarga secukupnya. Catatan, untuk porsi dihadiahkan dan untuk dikonsumsi sendiri tidak boleh lebih dari 1/3 daging kurban. Meskipun demikian, memperbanyak pemberian kepada fakir miskin itu lebih utama. Syarat binatang untuk berkurban. Yang pertama, kambing telah berumur 1 tahun atau lebih atau telah berganti gigi. Kedua, jaza'ah, domba yang berumur 8-9 bulan atau belum masuk 1 tahun. Ketiga, binatang kurban tidak boleh cacat sedikit pun. Keempat, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun atau lebih yang sudah berganti gigi. Yang terakhir, unta telah berumur 5 tahun atau lebih yang sudah berganti gigi. Hikmah ibadah kurban. Yang pertama, setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas 1 kebaikan. Kedua, sebagai syiar Islam. Ketiga, sebagai misi kepedulian kepada sesama. Keempat, sebagai ciri keislaman seseorang. Yang terakhir, sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat? Tentu dong. Oke, mari kita lanjut. Pengertian akikoh. Secara bahasa adalah memotong atau menyembelih, dan dapat diartikan pula yaitu sebagai rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya. Secara istilah, berarti menyembelih seekor kambing berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Hukum akikoh, yaitu sunnah mu'akkad bagi kedua orang tua yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Dan jika dinazarkan, maka hukumnya wajib. Daging akikoh nazar harus dibagikan semua, jadi yang berakikoh dilarang makan dagingnya sedikit pun. Nah, terkait ketentuan jumlah binatang dalam akikoh, yaitu jika anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar berakikoh 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu pelaksanaan akikoh, yaitu disunahkan pada hari ke-7. Jika tidak, maka pada hari ke-14 atau hari ke-21 dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan, maka dapat dilaksanakan kapan saja. Namun, yang paling afdol, akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran sang anak. Syarat binatang akikoh, yaitu tidak gila, telinga tidak terpotong lebih dari 1/3, cukup umur, semisal domba kurang lebih 6 bulan, semisal kambing kurang lebih 1 tahun. Ekor tidak terpotong lebih dari 1/3, jika kambing betina tidak sedang hamil, lalu tidak kurus, kering atau tulang tidak bersumsum, tidak pincang, tidak ompong, mata tidak buta total atau buta sebelah. Hikmah akikoh. Yang pertama, yaitu sebagai perlindungan anak dari setan. Kedua, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Keempat, memperkuat ukhuwah di antara masyarakat. Yang terakhir, merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas kelahiran seorang anak. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan antara kurban dan akikoh, yaitu kurban antara tanggal 10-13 Zulhijjah, sedangkan akikoh berkenaan dengan kelahiran anak. Selanjutnya, dilaksanakan setiap tahun, lalu akikoh 1 kali seumur hidup. Lalu, daging kurban sebaiknya dibagikan ketika mentah, sedangkan daging akikoh sebaiknya dibagikan setelah matang. Video praktek. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membarikan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban, teman-teman. Nah, seperti itulah bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Untuk penyembelihan akikah, sama seperti itu juga. Yang membedakan adalah niat, doa, dan waktu pelaksanaannya.